Langsung SD, jujur lu. Deketin lah bro. Wow. Gue mah gak berani ya. Takut hamil anak orang. Gak gitu. Dulu mah gitu-gitu. Dulu mah gitu-gitu. Kamu deket-deket ntar hamil. Padahal kagak gua apa-apain. Kayaknya beda pergaulan. Ini penentuan nih, penentuan Terakhir. Ini kita menghitung luas segitiga, teman-teman. 10 cm dan tinggi 6 cm berapa luasnya? 30. Om Af tuh paling gak mau lihat Google Map. Kita pernah mau ke Gading sampai ke Pamulang. Dari sini. Ini loh sini. Pamulang. Kejar setoranmu, kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa, semoga gelapmu mendapatkan tuahnya. Ada ADHD-nya dikit. Lumayan mungkin ya. Mungkin ya. Gak bisa Tapi- bertahan di satu tempat. Tapi itu self diagnose sih. Iya. Iya sih. Gue tuh gak bisa Iya. di kafe, gue tuh gak bisa tuh. Oh iya. Gue gak tahu kenapa tuh. Bosen kan. Gelisah gue. Gelisah ya. Gelisah. Kalau duduk lama. Iya. Gue aja nih, abis syuting ini ke kantor. 10 menit mungkin. Balik lagi ke rumah. Tahu gue. Rumah, ngeliatin orang kerja, bantuin dikit. Balik lagi ke kantor. Lagi nggak bisa stay lama ya. Lu juga gitu? Nggak bisa duduk lah lama. Berdiri habis itu kan. Kalau gue di kantor kan gue nggak bisa balik ke mana-mana kan. Jadi gue kayak ya jalan-jalan di sekitar kantor. Kayaknya ada extrovertnya juga ya. Extrovert ya. Rame. Kalau nggak ada Kak Jerome nggak rame gitu ya. Tapi kalau di satu ruangan ada yang lebih ramai dari gue diem biasanya, lebih diem. Oh iya? Iya. Ngatur tempo ya. Atur tempo. Tempo apa tuh? Tempo nongkrong. Asik. Tempo nongkrong. Kalau nongkrong nggak jelas pernah nggak Kak Jerome? Pernah. Ya sering lah. Sering? Sering. Di kafe gitu, Iya. ngobrol ngalur ngidul. Abang. Nggak yang bahas matematika terus, Oh iya, pelajaran enggak terus. dong. Normal. Normal ya? Normal dia Sadik. Suka makan ya? Tapi beratnya udah turun sekarang. Yoi, benar. Ada the new Jerome. Waktu di reset gitu. Emang segede itu badan lu dulu ya? Gede banget dong. Dulu, Gue dulu gak sadar. Pas gue liat video-video gue zaman dulu. sama kita tuh gak akan sadar kita Iya. berbadan. Sadarnya pas udah ramping kan? Kelihatan Iya. banget bedanya nih pasti. Iya. Sekarang berapa? Sekarang 76. 76. Dari? Dari dulu sempat 95 sempat. 93. Wih, dengan tinggi lu berapa? 175. 175. Ya itu udah berat bang. Pras. Berat ya? 90 lebih itu. Kalau buat Kak Jerome, kalau buat Bang Tio, itu udah ringan. nih. Banyak makanya. Udah mulai kita. Hah? Udah. Udah. Dari kapan mulainya? Ini dari kamera kepasang tadi tuh. Udah. Tapi itu cuma gimmick kok. Lensanya nggak bisa itu gimmick. Kagak. Oh, ini itu beneran. 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 Terus kamera kepasang, udah. Ngobrol kita. Nongkrong, men. Oh, gak ada opening gitu? Nggak ada. Oh gitu. Kembali lagi di kejar setoran. Apa kabar teman-teman? Oh gitu. Jerome nih, Iya, kita iya, kedatangan iya. Jerome hari ini. Sama kenal, mantap. Gue mah udah kenal sama Sadik lu. Baru kenal. Cari belum pertama kali. Aku pertama kali kenal itu ngobrol banyak ya Ya, di YouTube-nya Jerome. Ya, pas itu makan Waktu taburai. makan taburai. Enak banget. enak banget. Waktu itu pesan apa? Semua. Semua kita. Aku nggak pesen. Oh, disediain. Siapa namanya? Adiknya. Ini Tio. Bukan. Yang store manajernya itu loh. Yang selalu Oh, si ini, si Padil. Ya, Iya, itu. Padil, ya. Mau Jerome, saya pesanin ya semuanya ya. Terus udah dihidangin. Iya, karena kenapa dia sampai sedetail itu dan sebaik itu sama lu? Karena kerjaannya bertaruh atas gua. Tolong lu layani dengan sangat baik, maka dia begitu. Kalau gua bilang tolong kurang ajar, mau makan apa lagi? Ada ancaman-ancaman dulu ya. Iya. Enak ya? Enak banget bro. Kita makan, aku emang lagi lapar Sadik saat itu. Tapi semenjak itu bang, Iya. aku udah makan 3 kali lagi. Iya, Tapi GoFood. Iya. GoFood. Iya. Aduh, terima kasih banyak. Tapi GoFood ya, yang aku kaget itu dia bumbunya tuh kayak dikasih
Tempat. Iya. Di tempat gitu kan? Iya, di tempat gitu. Itu cost-nya gede juga ya kantor itu. Ya lumayan lah ya gitu, Maksudnya tapi biasanya orang pakai plastik kan, Iya, plastik benar, gitu. biasanya. Ini pakai cup gitu loh. benar. Iya. Pakai Gokil ada juga cup ya, kecilnya gitu. gokil. Cara makannya, ini nih gue harus jelasin nih, mumpung Jerome ngomong taburek. Gue Ada mau kan di jelasin. tap in tiba-tiba. Laper nih Mas. Di gara-gara ngomongin makannya take away, terus banyak orang yang kok beda ya rasanya? Karena kalian tuh banyak ayamnya dicuil, terus dicocol. Iya. Jangan. Iya. Disiram ke Disiram nasinya. ke nasi, Disiram benar. ke nasinya Iya. gitu. Termasuk bumbu hitamnya baru di awur Gitu. awur Iya. gitu baru makan. Gitu. Kita mulai dengan Mantapu. Mantapu. Mantapu Corp. Corp atau akademi? Corp. Corp lah. Oke, Corp dulu. Itu mencakup apa aja? Mantapu Corp itu awalnya banget nih talent management Bang. Jadi ceritanya itu kan gue jadi YouTuber. Oke. Terus kalau gue nawarin jadi manajer. Hmm. Terus dia ngerasa kayak gak enak ya kalau misalnya dapat kerjaan dari adiknya. Oke. Gitu kayak kurang lah gitu. Dia punya pride sendiri kan. Iya. Akhirnya dia cari-cari talent-talent lain. Waktu itu ada 4 talent. Terus makin lama makin gede nih kan. Makin banyak yang maksudnya perkembangan YouTube makin mantep. Makin banyak marketing digital. Akhirnya makin sibuk. Terus dia mulai hire orang-orang. Akhirnya di tahun 2021 jadilah perusahaan Mantapu Corp. Perusahaan pertama 2021. 2021. Oh. Udah lama juga ya. Lama juga ternyata. Gue lagi di Jepang gitu Mas Ian. Berarti corp dulu atau akademi? Corp dulu. Akademi baru tahun ini. Akademi baru tahun ini. Baru tahun ini, Yang kemarin kita Februari. ceritain itu. Yes, kalau Corp itu duluan. Tapi itu jadi kayak induk perusahaannya gitu. Iya. Terus awalnya cuma time management, sekarang mencakup kita invest gitu sih. Invest ke? Invest ada ke F&B, kita bikin lapangan pedal juga sekarang. Oh iya. Lapangan pedal ya di BSD. Itu lagi apa ya? Menjanjikan. Yes. Lagi happening soalnya ya. Kemarin gue lagi ngobrol sama Atta Halilintar juga. Hmm. Dia juga mau bikin pedal. Karena sekarang pun orang-orang itu kayak sulit banget dapat lapangan. Sulit dapat lapangan dan Karena memang permintaannya juga banyak ya. iya, tapi fun banget sih. Orangnya fun banget. Lu sering main itu berarti? Gue lagi sering karena kan bikin lapangan kan. Kan aneh kalau misalnya bikin lapangan Tapi nggak bisa main kan. Iya, iya. Tapi sangat-sangat fun. Kayak beginner friendly sih. Apa sih Iya. yang bikin beda sama tenis tuh? dia bisa mantul-mantul tadi. Bisa mentok kaca. Lapangan lebih kecil, Lapangan ibarat lapangan seperti biasa. Hah? Gitu, cuman lebih kecil. Cuman dia bisa kok bisa kasih mentok tuh sedikit. kaca. mantul-mantul Oh, kaca. jadi pukul nih, Pukul. terus ngelewatin kita. Mantul mantul kita kaca. terus mantok kaca tapi harus kena lapangan dulu. Poinnya tetap sama Sadik, kan harus mantul dulu Nah, ke tanah, Heeh. baru ke kaca terserah. Oh, harus karena ada kacanya dong. Justru karena ada pemantulnya itu yang bikin bikin seru dan bikin seru. apa ya, raketnya itu Iya. kayak nggak ada jari-jarinya kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya tenis atau pingpong itu kan bisa diputer bolanya. Iya. Kalau di sini beginner itu nggak perlu diputer bolanya. Jadi Oh. tinggal pukul-pukulan aja. Nggak perlu di placing kalau Nggak perlu bisa bola. iya. Pang Set. gitu biar dia. Oh gitu. Iya. Jadinya sangat-sangat beginner friendly. Nyebutnya pedal bukan padel ya. Padel sih yang ngomongnya sebenarnya. Oh padel. 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 Oke. Orang sini yang Kayak orang pedal. Sunda ya, kayak orang Sunda. Temen gua sampai yang orang Padang tuh sedih, dia sedih. Wah, habis main pedel nih. Pedel main nih pedel. Pedel. Anjay. Itu invest atau full? Invest. Ya. Udah pernah Bang Pres main padel, pedal? Belum pernah aku main pedel gitu. Belum pernah aku main pedel. Cobain lah. Belum ada waktu. Nantilah. Aku takut ketagihan. Aku kalau udah ketagihan kan pasti Iya. main terus. Sama lagi. Iya kan, jadi pengen main terus. Kalau ketagihan bisa denger musik gitu, terus enak nih, di replay terus nggak? Nah, gua sih lumayan, tapi yang parah tuh adek gua. Si Tio ya dia, ya Sadik ya saksinya, iya. yang selalu kita jalan bareng. Pernah 2 bulan dia denger lagu 420. Mangu sebelum terkenal, Tio sudah mendengar itu 2 bulan. Makanya kita tidak kaget dengan lagu Mangu karena apa? Bosan! 2 bulan. Sampai hari Lesmana suaranya berhenti, terus tiba-tiba ngomong gini, aus yo. Tolong kasih minum sedikit, Tio. Tahu kan kenapa 420 hiatus? Ya, karena sering didengar Tio. Sama, berarti lu juga Sama. gitu? Itu terus. Tapi abis itu bosen kan? Abis itu kalau denger Iya. lagu itu kayak udah skip gitu. Iya. Bisa gitu ya? Iya, iya. Sama lah, sama Mirip, Tio. mirip. Lu juga bikin single ya? Single. Enggak. Enggak. Ada? Oh enggak. Enggak bikin Katanya lagu. ada yang Iya, kabar-kabarnya lu mau nyanyi. Tulus kali. Agak, lu Mirip gak sama Tulus? gantengan gua.
Daripada lu berdua. Mirip enggak kalau ganteng katakan Lebih tua. ke Vidi, lebih ke Vidi kan. Feeding enggak. Dia lebih ke Tulus menurut aku dikit. Mirip Tulus sih. Oh, Tulus ya. Kalau Lu juga merasa? jadi pas itu Sininya bagian sini, atas sini ke sini. sini sih kayaknya. Oh. Pas itu kan banyak orang bilang aku mirip Tulus kan. Terus kayak masa sih gitu kan. Terus gue coba datang ke konser Tulus kan. Gue liat dari jauh. Ternyata mirip banget. Anjir gue lagi. Kayak gue banget. Gue ya kalau ngerasa-ngerasa kayak gitu ya. Mirip tukang gendangnya Denny Canan gue. Ngetek mulu orang. Karena dari awal, mirip lama-lama. Anjing juga nih orang. Jadi kayak kalau dia lagi nggak senyum, Iya. nggak gini, nggak terlalu mirip. Iya, Tapi kalau dia lagi kayak senyum. gini gitu kayak, wih, Iya. kok ada aku di situ gitu. Asik. Ada akunya gitu. Coba dong nyanyi Tulus dikit dong. Wah, kalau suaranya beda. Tapi lu bisa nyanyi sebenarnya. Iya nyanyi. Dulu aku pada suara sih. Oh, dia Dulu paduan pada suara sedikit. Sama main musik juga sih sebenarnya, main musik. Main musik apa aja alat musik yang lu bisa? Basicnya piano dulu. Suling? Sulung nggak bisa. Ini suling Oh, ini. suling. Ini mah beda. Ini apa sih? Suling yang mana sih? Ini recorder. Recorder Iya, bisa. buat SD, Recorder. SD. Recorder. SD. Ah, itu mah Iya. gampang. Ibu kita kan. Iya. Nah. Pianika berarti bisa ya, pianika. Piano bisa. Basicnya piano, tapi sekarang lebih di drum sih. Oh, lebih drum. Di drum. Wis. Kenapa lu suka drum? Jadi sebenarnya itu dulu gue sama kakak gue kan cuma beda 2 tahun kan. Terus dia tuh jago banget pianonya. Kayak lebih talented lah. Oke. Jadi setiap kali misalnya disuruh main, selalu dia disuruh main. Gue nggak pernah dapat giliran gitu. Ah. Akhirnya gue mikir gimana nih supaya gue dapet giliran gitu kan. Misalnya main di gereja atau gimana. Ya udah, akhirnya gue belajar drum. Jadi gue minggir biar bisa main bareng. Tapi lu les. Gue sempet les, habis Oh. itu kan belajar sendiri aja. Tapi kalau bahas musik, lu suka musik apa? Yang paling sering lu dengerin? Pop, R&B, black metal. Bergantung suasana hati. Oh, Bergantung mood gitu. Nah, kalau mood seneng biasanya, genrenya apa? mood senang, kadang aku suka denger Avenged. Oh, Avenged. Sevenfold. Sevenfold. Iya. Ya itu mantep sih. Betul. Kayak lagi butuh semangat kan. Ya. Lagi sedih. Lagi sedih, ya galau-galau Indonesia gitu. Oh, galau-galau Atau Indonesia. enggak Bernadia. lagu-lagu apa? Bernadia. Bernadia juga. Untungnya. Biasanya gue random sih bang. Jadi kayak top misalnya kayak Top sedih. top sedih. top 50 galau gitu. Ya, jadi kayak nggak ada yang kayak oh pengen ini nih gitu, nggak ada. Nah, kalau lu play top sedih gitu. 2000-an lah misalnya. Oke. Bas. Malam telah berganti. Itu siapa? Itu lagu siapa? Tau nggak? Kulihat sempurna bentuk bulan. Kok nggak tahu ya? Bintang. Nggak tahu kan? Gua mau ngetes musik lu tuh sampai mana sih. Waduh, pressure. Nih. Yang gimana yang tuh? Nadaku. Nggak tahu. Yang Nggak tahu. Ini bisa nggak? Oke. Ini tau nggak nih? Aku bisa membuatmu cinta kepada. Oh ini tahu, tapi nggak hafal. Tapi tahu. Tahu. Bandnya tahu. Nggak tahu Asbak. bandnya. Iya. Nggak tahu bandnya. Iya. Nggak tahu Namanya bandnya. Asbak. Asbak Band. Oh, Asbak iya. Band, iya. Asbak Band. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu saking banyaknya band sampai bingung orang mau bikin nama band apa, ada Iya. Asbak Band. Tapi fun fact ya bang, dulu gue itu nggak boleh. Jadi dari SD sampai SMP, dari kecil sampai SMP lah. Iya. Gue itu nggak boleh denger lagu-lagu galau. Orang tua. Kenapa? Nggak tahu. Kayak peraturan aja, jangan denger lagu galau gitu. Nggak ada alasannya kenapa gitu. Mungkin alasannya supaya Lu nggak dewasa sebelum waktunya. Oh. Gitu. Mungkin. Kayak ya bayangin aja kalau anak kecil kayak udah galau-galau gitu, kan kebawa kan. Iya. Mungkin gitu ya. Iya, mungkin lu denger lagunya yang kayak sensor. Nah, itu lagu galau, nah. Lagu ini gue baru tahu dari tim gue. Oh iya, Bang Jar, dengerin Bang Jar, lagu enak banget. dia baru tahu. Bro, gua dari SD, bro. Ke sekolah sama teman. Itulah. Gue baru tahu dikasih tahu mereka. Itu lagu menemani kita menjadi dewasa. tau. Iya, Oh, gitu. itu anak-anak remaja bahkan kita. Iya. Sorry Lu ya. baru tahu Aman pas- aja, santai. Tapi sukses berarti mbaknya. Kalau nggak kedengeran sama dia sedikit. Tapi bisa kayak lagu-lagu top hits yang kayak misalnya dulu zaman-zamannya kayak Bila yang tertulis itu tuh ya kayak gitu-gitu lagu-lagu yang terkenal Iya. ya. Tahu Boleh. juga gitu.
Tahu ya. Bukan boleh, kayak tahu aja gitu. Tahu Kayak aja. Ke mall, dipasang apa. Terus berarti kalau dilarang gitu tiba-tiba kepergok lagi denger lagu. bukan dilarang yang keras gitu sih, Bang. Oh, Cuma kayak Kalau emang bisa dijagain lah, aja kamu supaya- nggak usah lah denger lagu sedih. iya. Nih, papi ada lagu pang jalanan nih. Biar kamu keras. Ya kan? Tapi itu sedih juga sih. Tapi kan dulu Apa? kan denger lagu Gitu. cuma di radio, Iya. di TV mungkin ya. Kan kalau sekarang kan ada banyak aplikasi Iya, yang betul. lebih susah sih jaganya sekarang ya. Kalau susah. kalau dulu kayak gampang kan. Gampang dijagain. ya. Nah, ngomongin galau kan lu denger musik galau apa segala macam sampai lu ngasal aja milihnya itu berarti segalau itu ya. Orang ya kalau kadar galaunya lumayan tuh masih apa ya? Ini nih. Suaranya lagu sedih. Apaan? Apa aja? Lu lagi capek. Gitu tuh. Des. Yang. Iya kan berarti lu Iya. sering galau. Gak sering juga sih. Gak sering. Galaunya karena apa? Cinta lah Ya, karena tadi. cinta lah bos. Galau. Masa dia ketabrak orang misalnya didengarnya lagu Samson. Cinta. Cinta Cinta lah. lah. Bos. Iya. Lu pertama kali jatuh cinta? Pertama kali jatuh cinta. Kapan? Kalau Suka aja deh sama cewek. Suka SD lah, Bu. SD ya? SD lah. Kelas udah. berapa? Kelas 4 udah. Gue TK. Serius? Ingat gak namanya? Kok bisa ingat? Hah? Kok bisa ingat? Ingat gue. Namanya gue lupa. Tapi gue inget. Gue suka. Perasaannya. Perasaannya. SD baru yang aku ingat tuh sedih. Dulu yang TK siapa namanya? Lupa. Abang udah bilang lupa. Kalau Bang Jero yang SD tadi? SD namanya Jessica. Jessica. Skandar. Beda bukan. dong. Beda ya satu SD. Beda generasi juga. Oh, masih ingat ya? Jessica ya? Masih ingat. Mukanya masih ingat? Mukanya masih ingat. Kan masih follow-followan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari dong. kelas 4 SD? Kan deket. Maksudnya kan deket sama anak SD. Sama satu teman SD deket. Oh enggak. Kalau gue dulu mah suka-suka aja gitu. Jadi ya udah suka. Kalau lu deketin? Langsung Gua SD. Jujur lu. deketin lah, Bro. Wow. Maksudnya, Gue mah gak berani ya. tapi kan masih Takut bocil. hamil anak orang. Gak gitu. Dulu mah gitu-gitu. Dulu mah gitu-gitu. Kamu deket-deket ntar hamil. Padahal kagak gua apa-apain. Kayaknya beda pergaulan. Di Padang dong tinggal. Gimana ngedeketinnya Jessica? Mendeketinnya dulu itu, wah ini aku pernah sih. Jadi kayak Wih. kan setiap beberapa minggu kan diganti posisi mejanya di Iya, sekolah rolling, gitu rolling. kan, ya kan. Terus gue SMS guru gue, gue mau dong sebelahan sama Serius? serius. Lu SMS. SMS guru gue dulu. Aku SD. mau sama Jessica dong iya, duduknya. sebelahan dong gitu. Dibalas sama Gak dibalas tapi pas minggu berikutnya sebelahan. Asik. Nah, terus lu duduk di bagian tengah, depan atau belakang? Waktu sama Gua- Jessica. Waktu sama Jessica. Ingat banget di kiri. Asik Di kiri. pas sampai ingat ya Sadik. Gak tau kenapa bisa ingat banget ya. Terus pas, weh, berdua nih kita nih. Ya udah kayak, tapi kan kadang-kadang kita kalau misalnya suka sama orang malah jual mahal kan. Iya, Iya. ada gengsinya. Ada gengsinya, jadi Iya, kayak betul. ya udah, Biasa kayak aja. cool aja gitu. Tapi jantung buang. Iya dong. Aja. Biasanya sekolah malas-malasan, sekarang Semangat. semangat. Ya. Kumela nama. Masih ingat. Mela. Beda ya, satu Jessica, satu Mela. Aku Mela Jess namanya. Mela, duduk aku paling depan sebelah kanan pojok Wah, masih ingat di juga. dinding. Nah, Bangku sama Mela. sebangku sama Mela. Dan kita masih SD, bangkunya tuh emang agak ketinggian. Jadi kaki gantung kan. Kaki dia sama kakiku gini-gini berdua. Wah, Kita gantung. Habis itu hamil dia sedih. tiba-tiba ngalir. Kaki doang. Kok gue mual ya? Gitu. Ya namanya bocil kan. Tapi aku ingat, dia pun ingat. Sadik ingat gak? Ingat lah. Siapa namanya? Idrus. Namanya Idrus. Lucu banget. Siapa namanya Sadik? Sarah. Sarah 008. Itu Sarah sebenarnya. Saras ya? Sarah. Sarah namanya. Ranking Iya. 1 terus dia. Oh. Sarah, gue punya istri. Malu ah. Santai aja Sarah. Guys, by the way ini gelasnya gede banget ya. Iya. nih. Yoi. Ini gede parah. Karena kita kan ngobrol Cheers dulu. hampir sejam asik. Ini kalau mabok whisky segini sih gokil. Sadik nggak mau tos sama gua anjing emang gila lu. Sorry. Nongkrong mah makanya. Nongkrong.
Dulu waktu SD lu ranking-ranking juga ya? SD ya lumayan. Sama Jessica balap-balapan rankingnya? Iya. Oh, pantesan. Top 3 lah, top 3. Top 3. Dulu ada top 3 ini Jerome, Hmm? Josephine, Jessica. Ini biasanya 3 ini yang kayak kita J balap-balapan. tiga-tiganya? J tiga-tiganya. Triple J. Sampai SMP karena aku tuh angkatan ketiga di sekolahku. Oh. Jadi abangku itu angkatan pertama. Jadi abangku gak punya kakak kelas. Gitu. Oh, dia Masuk sekolah debut baru lah gitu. pertama kali di Debut, situ. iya. Habis itu tahun selanjutnya tahun ketiganya lu. Tahun ketiga gua. Oke. Iya. Hmm. Gitu. J itu nama-namanya nama-nama orang pintar tuh Jerome, Josephine, Jessica. Iya. Yang 3 yang terakhir juga J tuh. Junet gitu-gitu. Junaidi, Jajang, Japra. Jarot. Gitu lah. Tapi saking kerennya dia, kan dia juara terus. Iya. Ya kan, sekolah. Akhirnya sampailah dia sekolah ke luar negeri. Ke J juga. Yes. Jepang. Oh iya. Benar juga. Ke Jepang dia. Tapi sebelumnya harusnya ke Singapura ya. Pinginnya ke Singapura dulu awalnya. Tapi beasiswanya Besoknya cuma setengah yang di Singapura. padahal Jerome nih jika seandainya benar-benar disupport sama pemerintah, menteri lah minimal menurut gua lu. Nanti Lu kalau disuruh milih jadi menteri apa? Menteri Pendidikan dong. Nggak mau menteri ganteng. Sebenarnya dari dulu emang pengen jadi Menteri Pendidikan. Oh iya? Dulu jadi ceritanya itu pas SD. Gue tuh Pas SD lu sempet? Oke, jadi pas SD itu gue tuh gak pingin, mungkin gue tuh pengen jadi anti mainstream gitu loh. Iya. Jadi gue pengen yang berbeda sama yang lain. Jadi tadi mau jadi Menteri Pendidikan dari kecil. Benar, jadi awal itu cuma iseng-iseng doang. Jadi kan biasanya kalau anak kecil ditanyain mau jadi apa, dokter, pilot, astronot gitu kan. Terus aku mikir kayak, apa nih yang beda gitu kan. Terus suatu hari gue lagi liat koran di rumah, ada koran, terus kayak ada tulisan Menteri Pendidikan gitu. Terus kayak, wah kayak keren nih jadi Menteri Pendidikan. Terus gue, ya udah sejak saat itu gue ngomong, gue pengen jadi Menteri Pendidikan gitu. Lu langsung ngomong gitu? Awalnya cuma buat iseng-iseng gitu, tapi lama-lama keterusan kan. Tapi lu tahu Menteri Pendidikan siapa di saat itu? Nggak, lupa. Tapi lu tiba pengen aja? Jangan siapa deh, tahu Menteri Pendidikan itu apa waktu itu? Iya. Tahu. Tahu tugasnya maksudnya? Tahu. Oh tahu ya? IQ-nya udah tinggi sedikit. IQ kau berapa? 100 berapa? 145 sekarang. 145 sekarang. Tadi ya. Bang Pras? Iya. 100 Gak tahu, gak pernah tes. Gak pernah tes. pernah aku tes. Pernah aku tes. Tes apaan tuh? Polisi. Iya, jadi abis itu pas SMA makin yakin gue buat jadi Menteri Pendidikan. Karena kayak ngeliat kondisi pendidikan Indonesia menyedihkan gitu kan. Abis itu kayak aku ada guru PKN waktu itu. Guru PKN ngomong kalau misalnya kunci kemajuan suatu negara itu pendidikannya. Pendidikan ya. Pendidikannya. Soalnya kan kalau mau bikin SDM yang bagus, SDM yang bagus kayak misalnya kita lihat China gitu kan. Mereka Iya. bisa kontribusi, bisa bikin mobil listrik, bisa bikin teknologi gitu-gitu kan dari pendidikannya. Iya. Gitu. Jadi emang kunci kemajuan suatu negara itu pendidikannya. Hmm. Dan pendidikan harus diperbaiki kan kalau mau maju gitu. Akhirnya ya kepikirannya jadi Menteri Pendidikan sih. Satu deh yang beda antara pendidikan Indonesia dan Jepang yang lu lihat kayak kontras banget nih. Kontras banget. Atau mungkin budayanya atau Oke. kebiasaan. Jadi setelah gue bikin Mantap Akademi juga, bikin bimbel, gue sadar sesuatu hal bahwa kualitas gurunya yang beda. Kualitas guru tuh lumayan beda banget. Oke. Bukan berarti di Indonesia nggak ada guru yang bagus ya, Ya. cuma jumlahnya, Bang. Jumlahnya. Jadi gue ngelihat pas gue kuliah di Jepang itu kan di Waseda University, itu Ya. bisa dibilang kampus top lah, nomor 1 untuk swasta gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak BINUS lah ya, BINUS Oke. atau mungkin yang bagus-bagus Petra gitu di Surabaya kan. Coba kita sekarang ke sana, kita tanya siapa yang mau jadi guru? Mungkin nggak ada yang mau jadi guru, Bang. Kita ke ITB, UI, siapa yang mau jadi guru? Nggak ada mungkin ya. Iya. Iya kan? Karena apa? Karena di Indonesia pekerjaan sebagai guru itu dipandang rendah mungkin dan juga belum sejahtera kan. Iya. Gue kuliah top gini, masa gue jadi guru? Itu kan pandangan banyak orang. Sedangkan pas gue di Jepang di Waseda, banyak banget teman-teman gue yang ngambil sertifikasi jadi guru. Oh. Dan bahkan salah satu teman gue dari 4 orang yang misalnya yang di YouTube gue, satu tuh bahkan magang dan sebagainya, magang gitu-gitu kan jadi guru. Jadi kayak bener-bener, kan gue bingung kenapa kamu jadi guru? Dia bilang ya dia suka ngajar dan jadi guru juga sejahtera kok, dia bilang. Ya maksudnya hidupnya enak juga kok. Itu tuh, itu yang kita Berarti belum harus ada gitu. nanemin passion dia menjadi guru sedikit.
Iya. Itu sama nggak bisa dibungkiri kalau di Indonesia ini kan ada tagline kan, pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Iya. Jadinya orang-orang sangat meremehkan pekerjaan jadi guru gitu. Kan nggak semua kesannya sukarela gitu ya. bener, kesannya sukarela. Nggak semua orang mau jadi guru kan. Iya. Dan gimana cara kita bikin orang menjadi guru ya harus ada insentifnya dong. Iya. Harus bikin sejahtera, bikin pekerjaan guru tuh kayak, wah ini Menjanjikan. menjanjikan nih, gue pingin nih jadi guru. Kalau misalnya satu pekerjaan menjanjikan, maka orang-orang yang mau jadi itu kan banyak. Iya. Kalau udah banyak jadi kompetisi kan. Iya. Wah, gue harus belajar yang rajin supaya bisa jadi guru. Gitu. Sekarang kan banyak orang kan pengen jadi engineer. Itu nggak salah Iya. juga. Cuma yang guru-gurunya ujung-ujungnya Iya. Berapa guru dibayar per jam coba deh. iya. Dibanding sama ada artis minta dibayar podcast sejam 140 juta. Ada yang kayak gitu. Enggak, terserah siapa. Ya ada aja pasti. Iya. Iya kan? Iya, Mending iya. guru menurut gua. Iya. Guru. Iya kan? Dan Sebenarnya itu ya berkaitan dengan motivasi ngajarnya ya kayak Benar. semangat, terus mungkin di luar akademik lah, mungkin Iya, dia udah iya. pinter kan sebagai guru gitu. Cuman kan pola ngajarnya, Iya. pola asuhnya, emosionalnya dia yang Iya. ngadepin anak kan. Kayak kalau misalnya guru masih mikir besok makan apa, ya gimana mau fokus ngajar, Bro? Nah, Ya kan? kalau guru masih mikir mau makan apa besok, apa tadi lanjutannya? Ya gimana mau ngajar, gimana mau fokus Gimana mau ngajar. ngajar? Mm-mm. Jerome 2025. Amin, semoga jadi menteri Jadi pendidikan. Sorry. Yes. Sore. Mantan guru bro, Wis. datang. Oh iya, ini guru juga. Guru honorer dulu, Guru honorer 2010. dulu. Apa ngajar apa dulu? Dulu sertifikasinya kelas 3. Tapi Iya. sebenarnya TU sama guru komputer. Oh, guru. Gaji berapa? Gaji 400.000 1 bulan. 100.000. ya kan? Sedih banget kan? Mau meninggal terus. Iya. Sama guru-guru honorer pasti yang terlilit kayak pinjol gitu-gitu. Hutang ke teman-teman gitu-gitu. Karena 400.000. 100.000 gimana cara hidup kan? Ya. Gitu. Ini sentimen akhirnya. Gaji aja tidak dihargai. Pas ngajar juga tidak dihargai sama siswa karena lebih tinggi siswa. Gue pikir serius punchline ternyata. Tapi ya bener sih. Jadi kalau misalnya gue jadi menteri suatu saat nanti, atau enggak, ya ini sih. Maksudnya PR Indonesia gimana nih supaya guru sejahtera itu sih kunci utama. Dan itu yang Ini akan dipotong, biasa dipotong. Guru-guru honorer akan potong-potong ini biasanya. Ya Dulu aku pasti. dipotong-potongin. iya setuju bang. Itu tuh. Perjuangkan Rip. Iya. Kamu besok ada film, nggak usah film Rip. Perjuangkan guru-guru yang di kamu. Saya kan udah ganti profesi. Nggak guru banget tuh. Gak peduli anak Indonesia. Nggak peduli anak Indonesia nih. Makanya gue pribadi sekarang Ya. karena gue belum terjun ke pemerintahan gitu, kan gue bikin bimbel Mantap, Ya. bimbel Mantap Akademi. Dari Ya. situ sih gue mulai. Mata akademi sekarang ada berapa pengajar? Pengajar sekarang 6, teman gue pengen nambahin. Sekarang 6 Sekarang lagi akan nambah. ditambah. Dan dari segi gaji, dari segi 400.000 juga? tunjangan, enggak dong. 50. 400.000 sekali ngajar. Wow. Bisa, iya. Kali ngajar loh Rip. Gitu. Kok dulu nggak ada ya gini? Harus nunggu sebulan sampean Rip. Ya Ini gue dia dari situ sekali gue ngajar. pingin apa ya? Karena gue ngebuktiin sih bang, kalau misalnya guru digajinya oke, bahkan di atas UMR, pokoknya oke lah gitu ya. Mereka ngajarnya semangat dong. Iya, Pasti pasti. kayak mereka nggak perlu repot-repot lagi mikirin secara finansial gitu, Iya, bisa iya. fokus ngajar. Termasuk ilmu akan dia gali terus. Bener. Karena dia akan banyak saingan pasti. Iya. Benar. Iya kan? Bener banget. Ya kompetitif lah akhirnya. Iya. Dan sehat gitu. Semoga cabangnya banyak deh nanti ya. Dulu sampai ini fakta ya. Dulu waktu aku ngajar, guru-guru pun tuh sampai jualan kue, jualan apa ke murid-muridnya gitu. Iya, guruku Iya, juga iya, dulu iya. gitu. Kadang tuh nodong kayak misalnya, ayo ini beli kueku ntar nilai 8 gitu. Karena memang kurang gitu. Kurang kan? Nih true story. Mungkin teman-teman SD ku ada yang nonton ini juga. Sampai guruku dulu waktu kelas 4 SD. Aku nggak tahu maksudnya apa. Iya. Cuman karena sekarang ngomongin masalah kesejahteraan guru. Waktu itu guruku tuh setiap istirahat dia ngomong, dia naruh piring. Kalau ada nasinya berlebih tolong ditaruh ke sini ya. Wah. Sumpah demi Sampai Allah. segitunya. Sumpah demi Allah. Mungkin teman-teman SD ku masih ada yang nonton. Nah, karena kita masih kecil. Ya. Makan kita masih oke. Ya. Nah, jadi kita tuh emang kayak anjing juga sih. Jadi kayak ada yang bersisa, ya memang 1 sendok. 1 orang. Terus ibunya marah. Ibunya marah. Ini apa ini? Kata dia. Katanya ada bersisa. Ini makanan kucing katanya. Terus dia nangis, bro.
Kita semua diomelin. Cuman yang sekarang gue ambil adalah, apakah ibu itu di saat itu sesusah itu? Iya dong. Iya. Dulu kan kita, kan lu yang minta. Iya. Kita masih bocil-bocil kita ngomongin parah banget. Dia nggak bawa nasi dari rumah. Dia kalau minta secara literasi juga, literal juga Iya. malu kan. Saya tidak Gengsi. punya ngaji di sini. Gitu. Malu Terus kita, juga. apa yang harus kita iniin? Iya. Tuh. Ini fakta lagi, Pras. Apa? Kan guru-guru ini, honorer ini ngajar beberapa murid kan. Tapi biasanya susah untuk ngajar anaknya sendiri. Karena kan dia juga kurangan kan. Akhirnya beberapa hal yang emosi di waktu ngajar kan nggak bisa keluar. Biasanya ke anaknya. Anaknya biasanya ada beberapa ada yang bandel gitu-gitu biasanya. Ini kalau di masa depan Iya. ya. Gimana nih Pak Menteri? Kayak aduh Pak Menteri gua. Mengantisipasi ini Gimana nih Pak Menteri? Bang Menteri gimana dong Bang Makanya Menteri? sebenarnya kayak itu kan idealnya ya. Aku juga nggak tahu. Maksudnya gimana solusinya atau Iya, nanti iya, kalau misalnya iya. gue terjun langsung ke itu, gue lihat lapangannya, oh ternyata kayak gitu. Cuma yang gue lihat itu tetap masalahnya di Indonesia ini korupsi sih, Bang. Oh, korupsi. Iya. Karena sebenarnya ternyata dana itu ada kok gitu. Kadang dari Kayak di beberapa sekolahnya sekolah tuh sendiri ada juga. kok. Bukan, nggak sampai sekolah, Bang. Oh, bahkan Jadi nggak sampai sekolah. ketahan di kan turun nih. Iya. Dari pusat ke daerah. Nah, Iya, iya. daerah ini kadang-kadang nggak turun tuh, gitu. Ada ini Pras, dana bos tuh harus habis Iya. Pras. Nah, itu. Di ini tuh harus habis. Kalau nggak habis ya kita harus menjual beli apa gitu. Aha. Yang sebenarnya kayaknya kantor belum betul banget. Iya. Tapi harus biar habis biar anggaran tahun depan naik lagi gitu. Benar. Itu Pras. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah Indonesia kekurangan, apakah nggak ada yang bagus di Indonesia? Oh banyak yang bagus bang. Swasta jujur ya, Iya. bagus banget. Jago. Tapi kan swasta kan insentifnya mantep, Iya. insentif gurunya. Ngapain Iya, gua kan? harus Ada yang S2, Iya. guru gua di Mata Gini S2, S2. banyak yang S2. Nah, tapi Iya. kalau kualitasnya bagus, nanti ujung-ujungnya biaya belajarnya jadi mahal kan. Kan ke situ arahnya nanti. Jadi yang nggak mampu buat sekolah dengan duit yang banyak, tetap nanti ujung-ujungnya ke sekolah yang biasa gitu. Ntar bisa I see. subsidi pendidikan kan gitu. Anjir, Nah kalau gua sekarang, gua memang ada misalnya kalau mau yang private atau semi private yang dikit muridnya memang agak pricey, agak mahal. Iya. Iya. Cuma gue sekarang di semester depan juga, jadi kemarin gue bikin program SNBT. SNBT itu kayak persiapan PTN. Iya. Terus gue sekarang bikin program kayak Olimpiade atau bikin program yang ujian mandiri gitu. Gue bikinnya tuh satu guru ngajarnya banyak. Jadi gue ngajarnya langsung 5.000 orang. Wah, Jadi anjay. kemarin program gue 5.000 orang yang ikut. Itu lu ngajar atau konser? Tapi bang satu kali pertemuan cuma Iya, iya, iya. 20.000 30.000. Iya, Jadi iya. makanya banyak banget yang ikut. Iya. Kayak TEDx gitu ya kayak. Kayak TEDx, jadi- satu Iya. studio gitu kan. Jadi kayak seminar. Iya kayak seminar ya. Nah, gue rencananya kan guru-guru kan gue latih terus nih. Nah, jadi mereka punya skill ngajar yang bagus. Jadi gue bisa menyampaikan itu secara lebih inklusif lah. Jadi karena cuma 30.000 pertemuan kan orang-orang Iya, iya, yang di desa pun bisa gitu. iya. Kemarin aku lihat kan daftar pesertanya banyak banget yang dari Iya. desa-desa. Jadi karena lebih affordable gitu. Menarik juga tuh idenya. Gitu Ya sih. semoga Jadi, lah Indonesia ke depannya Iya. pendidikannya makin oke. mungkin itu solusi yang bisa gue Iya, iya. ya kontribut lah ke Indonesia. Ya, dengan Ya mungkin kajian ada lagi sekolah mungkin yang bisa bukan memisahkan ya, mencari memfilter anak yang dimana mungkin ini dia ke akademik atau ini dia di bidang olahraga, mungkin Nah. itu bisa dibagi lagi gitu. Kadang Itu juga sih. orang-orang kayak gue lah yang akhirnya mengeluh yang kenapa ya gue nggak bisa fokus di teori gitu kayak Teori. belajar gitu. Iya, Sedangkan ketika di lapangan disuruh Jago. lari, gue lebih cepet daripada orang-orang yang ngitung tadi bro. Gitu. Iya, Iya, iya. Nah, apakah gue nggak bisa dibagi di tempat yang lain biar Iya, gue bisa iya. berprestasi di Jangan nangis, jangan nangis. Kenapa jadi nangis? Iya kan. Tolong. Oh ini dia. Oh, copot. Oh iya berarti salah satu keunggulan guru ya harusnya bisa ngerti Tahu juga ya. ya, tahu Iya, bakat jadi anak nanti tuh gimana, orang-orang yang kayak Iya. aku inilah yang akan Mm-mm. menjadi guru mereka gitu, yang lebih paham mereka mungkin Iya, gitu iya. kan. Yang sekali dibilangin nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali, pukul gitu ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ada kelas-kelasnya gitu. Anak Iya. ini harus 1 tampar baru ngerti gitu. Iya. sekarang nggak bisa itu sekarang. Main tampar sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Ya tampar gaya aja. Gitu. Kamu sudah kena tampar ya? Aduh sakit pak. Paling gak itu kena yang gini. Yang gitu kan, tapi nggak kena tampar. Gitu, bisa. Tapi bang, itu kan butuh Waktu. fasilitas dan guru. Iya. Ujung-ujungnya gitu. Kalau satu guru harus
handle semuanya. Betul. Iya, iya, Nggak bisa, Bos. Iya. Iya. Bisa, Bos. Itulah. Ini ada fakta-fakta dari Oke, fakta. Ini aku Mas ngebawa Arif. dua. Ini Fakta sama-sama dan- Surabaya loh. Surabaya, wong Surabaya. Oh iya. Yo. Mau Jawa dulu dong. Hah? Iya kabarnya? Api. Standar banget. Yang orang nggak paham loh. Apa? Namanya Kan ini jalan daerah situ tahu nggak? Kamu Jawa ndi? Apa Surabaya nang ndi? Surabaya Barat. Barat, berarti wong sugih. Oh, Wong Suki. Barat, Oh, Barat. Kudu. Orang- Baratnya pinggir tapi. Barat ndi? Manuan. Oh iya. Manuan. Lumayan. Oke, lumayan. Lumayan. Tapi Pinggir saya ke atas. tapi saya harus pindah. 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 Oh, Berarti oke. mantap. Dulu. Kalau Kalau sampean Simo. di Oh, Simo. Biasa- Simo. Oh, Simo ki yang orang-orang. Doroan biasa ya. Oh, Doroannya apa? Burung dara, main burung dara. Oh, burung dara. Lanjut terus. Fakta boleh fakta? Hmm. Fakta Jerome, inisial J tadi itu adalah Jessica. Jessica itu ternyata pemain harpa kelas. Oh, beda. Yang Jessica yang ini. Jadi ada dua Jessica. Maaf. Satu Jessica yang konco sekolah, teman sekolah, satu lagi yang harpa, ya. Gini loh. Boyo riset ki. Ini aku riset tadi kayaknya Jessica yang harpa gitu. Ya. Bukan. Dua. Ada lagi Jessica Jen juga itu lagi. Oh, itu beda, itu udah nikah. Ya. Oh pernah dekat kayaknya? Nggak tahu. Lanjut. Apa sih? Fakta berikutnya ini waktu Waseda World Trip itu Jerome pernah Waseda. Wah, saya masih. Berapa koncoku? Dia pernah celananya robek Bras Oh iya. di Thailand. Oh iya? Benar. Robnya di mana? Robinnya Diselangkakan. sini, Pak. Gede. Gede banget. Terus Dia pas duduk Nah. terbang gitu. Lu gak sadar. Sadar dong. Sadar. Karena sembunyi, Pak. tapi kan Thailand kan emang tipis ya. Gitu. By the way, ada fun fact, Pak. Apa? Dan fun fact ini dikasih tahu sama teman-teman ke orang Jepang. Jadi kalau kita ke Thailand, terus kita lihat tanah gajah itu, Iya. terus kayak misalnya wajahnya itu wajah Asia, Iya. itu orang Jepang, Pak. Orang Jepang. Iya, jadi orang China, orang Korea itu nggak pakai tanah gajah itu. Ah. Terus aku kan masa sih gitu kan. Iya. Terus aku kayak coba buktiin. Sampai kemarin aku ke Thailand masih, Pak. Jadi kayak kalau pakai tanah gajah, Iya. wah bener orang Jepang. Orang Jepang. Ngomong bahasa Jepang. Gak tahu kenapa. Kenapa dia suka celana itu? Gak tahu. Bahkan ada yang pakai satu set kayak celana sama Bajunya, kaosnya. iya. Yang cewek juga pakai Iya. celana Dan gajah. kebanyakan orang Iya. Jepang. Itu Jepang semua. Gak tahu. Kak, kalau orang Indonesia tuh nggak suka yang celana gajah. Dia ke store mana gitu. Ya itu. Ada pernah? Gitu. Pas saya. Ini orangnya. Enggak lah gitu. Tapi aku juga. Celana- Iya, iya juga. Arif waktu itu. Oh iya, putih. Rip, celana gajah, Rip. Arif gini. Nggak usah lah, katanya gitu. Tapi ngomongin apaan sih? Gak jelas. Kan keracunan makanan. Karena kan Rip. Celana Thailand ya beli. Nggak usah ngapain. Fakta selanjutnya. Mantap. Fakta yang benar tapi ya. dia pernah dipanggil driver salah nama Pras. Biasanya kan Jeremy masih ini kan. Hmm, masih Pernah biasa. dipanggil Jeffrey dia. Pras. Oh iya. Ini Jeffrey. kemarin banget sih. Oh ini faktanya dari asisten gue ya. soalnya kan itu kan ada di YouTube gitu kan. Yang ini nggak ada. Lu dipanggil Jeffrey itu maksud driver itu Jeffrey Nicole. Nggak tahu. Enggak, Kayak Jerome kan, Jerome. Mas Jeffrey ya. Terus lu bilang Kayak Ya. nggak jadi kan plat mobilnya kan gue cocokin kan. Oh bener nih. Dibilangnya Mas Jeffrey ya gitu kan. Wah, aku sampai bingung nih. Apa ini bener gak sih jemputannya? Mau ke sini ya? Oh iya bener gitu. Jadi, Baru lu iyain. Baru kayak iya. Soalnya gue kayak buka terus kayak gue stuck gitu loh bang. Kayak hah Jeffrey bukan. dia nih, nanya lu pas di dalam lagi kayak kapan lagi bang main film bang. Kemarin tuh yang sama cewek itu seksi banget. Tinju dong. Belum apa sih? gitu. Masuk terus diam udah. Nggak ada ngobrol. Nggak ada ngobrol. Iya. Karena ceritain driver. Kemarin Gebi pulang dari bandara Bi. Mobil gua parkir di Terminal 3. Gua turun di Terminal 2. Jadi gua naik taksi dulu. Taksi sembarangan aja gua. Entah apalah itu taksinya. Naik. Terus ngomong, ada kerjaan nggak? Ada kerjaan. Sumpah. Tanya Wibiti yo. Gua di belakang kan. Nggak ada pak, gua bilang. Terus dia diem. Ini Wibi nih. Kerjaan ada nggak? Driver, lumayan nih ada artis semua nih. Anjing awkward banget anjing. Ih, takut gua. Abis ngeluarin apa dia itu gua gak tahu. Tiba-tiba gebruk jalan. Kemana? Terminal 3 pak. Oke. Kerjaan ada kerjaan.
Kaget. Kaget. Nanya begitu makin gak dikasih kerja. Aduh. Makanya nih artis, udah bilang. Cici ngeluarin pistol tuh. Tiba-tiba ada pistol. Apa fakta selanjutnya? Akan dia hobi main pedal 2 hari sekali katanya. Sering banget pokoknya. Dan kemarin baru-baru ini ya? Nah, matanya habis kena bola Pras. Ini fresh banget ya. Pas-pasanya ini tadi ya udah disiapin ya. Fresh banget nih. Siapa yang Yang ini berani siapa yang berani? siapa yang nyemes mata lu itu? Nah, jadi kalau di paddle itu karena sekarang itu jadi ada aplikasinya namanya Reclub. Jadi itu kayak bisa main random gitu sama orang-orang. Oh, gitu. Iya, karena kan sekarang Karena lapangan saking susah. pengen mainnya. Jadi ikut Ya udahlah siapa aja ikut gitu. random gitu di aplikasi. Ya udah, orang random kemarin. Kena. Dia mukul kena gua. Pak, Dapat poin nggak kalau kena mata gitu? enggak dong. Kena Mukul kaca kan tinju. dapat poin. Dapat tiket 500. Artis nih gitu. Siapa nih gitu. Nyemes artis bro. Jackpot. Fakta berikutnya. Ini fakta nggak ada yang punya nih, cuma aku doang Pras. Jerem kalau ngambek suka nyembunyiin barang-barang keluarganya Pras. HP, Oh. apapun lah gitu. Ini timku ini dulu pas kecil. Ya. Bentar dulu deh. Ya walaupun pas kecil sih. Gua kalau marah ya, ngamuk gua. Wow! Nggak ada. Itu marah apa, ngambek apa itu? Caper berarti ya? Iya, mungkin ya. Bikin masalah gitu ya? Iya. Apa yang diumpetin? Banyak Apa yang sih pernah dulu. lu umpetin? Mobil. Bisa kayak mobil. Kunci mobil pernah. Kunci mobil pernah? Kunci rumah gitu-gitu. Ya, Terus orang panik semua lu diem aja. iya. Di mana ya? Gitu. Akhirnya kasih tahu. Ya Iseng pasti aja. dong, pasti dong. Kalau nggak kasih tahu gue nggak kesini dong. Gue pasti di rumah dong. Masih di rumah. Sampai sekarang. Benar. Lanjut. Jerem ini pernah menghilangkan segala sesuatu Pras. Dompet, laptop pernah ketinggalan, terus apapun lah paspor, HP gitu. Wah itu Menghilangkan Paspor? segala. Pernah. Itu udah mau berangkat atau gimana? Enggak di pesawatnya. Masya Allah, gimana dong? KTP pernah. Karena apa ya? Menurut gue ya itu Karena- dari gara-gara suka nyembunyiin barang orang. mungkin gitu ya. Sama apa ya? Kayak gue tuh kalau fokus ke satu hal, bener-bener fokusnya ke situ. Jadi misalnya nih, pas mau keluar pesawat, lagi teleponan orang atau apa, udah hilang gitu. Oh. Fokusnya bener-bener ke sana gitu. Terus tiba-tiba pas mau ke imigrasi, oh iya pasporku di mana? Oh ya di kantong pesawat itu. Lu gimana dong? Pesawat udah berangkat atau lu? Belum, jadi gue Oh, langsung lari ke belakang. untung. Apa lagi? Lagi, Cuk, dia aku mau ngasih tahu ya. Apa? Tapi nggak enak. Bulu hidung lu ada putih satu keluar, Cuk. Kalau hitam nggak apa-apa, tapi putih. Nah, wes. dah. Dah. Iya. Nah, Cuma satu doang gitu, gitu. Manggil-manggil deh. Manggil. Apa fakta selanjutnya? dua lagi ya. Wes. Dia punya temen namanya Tomo yang dia visualnya bagus banget. Dia bisa mengingat apapun. Ya benar. Siapa? Tomo. Tomo jadi kan gue teman berempat. Satunya Tomo namanya. Dia kenapa? Dia kayak Punya memori yang kuat. entah memori atau kemampuan spasial ya. Jadi kalau gue jalan sama dia, gak pakai Google Map. Jadi misalnya Dia tahu semua jalan. pas kan gue sering keliling dunia kan kemarin. Keliling dunia sama dia. Udah dari stasiun misalnya ke restorannya atau kemana. Awalnya pakai Google Map. Habis itu dari restorannya udah. Dia hafal. Dia terus kita jalan-jalan kemana, balik stasiun udah nggak pakai. Di mana contohnya? Waktu itu. Di Paris waktu itu. Kayak Gue berani banget. Ingat dia. ingat aja. Kayak, even di Jepang pun kayak ke desa-desa gitu dia ingat. Kok bisa gitu? Kayak keren banget. Hal lain yang dia inget banget. Misalnya contohnya lagi menghafal apa gitu. Kalau itu enggak, kalau itu aku enggak Map doang. nggak. Visual ininya bagus dia. visualnya kayak mind mappingnya kayak oh kita sekarang di sini jadi Itu apa nama ininya? spasial ya. Spasial ya? Kecerdasan spasial. Ada nggak keterbalikannya orang yang lebih sotoy gitu? Om Af gak ada temen dengan apal banget gitu. Om Af tuh paling nggak mau lihat Google Map. Kita pernah mau ke Gading sampai ke Pamulang. Dari sini. Ini loh sini. Pamulang. Pamulang. Berasa tahu gitu ya. Iya. Nggak tahu beneran. Oke lanjut. Terakhir ya, ini fakta terakhir sebelum Ya. kita nantangin siapa yang paling pintar. Wis. Waduh. Fakta terakhir. Jerome nih males banget bikin password sosmed. Dia pernah password kakaknya dipakai di semua sosmednya. Bukan pernah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi aku bisa masuk login.
Aku Dikasih tahu. Kenapa lu nggak mau bikin sendiri? Nggak tahu ya, kayak udah Kebiasaan, habit. dulu kan bikin 2 akun, pakai password yang itu. Terus ya udahlah, pakai biar nggak lupa Oh, gitu. iya, setuju. Dulu sempat ada masa-masanya di mana gue pakai password beda-beda kan setiap Iya. akun. Hilang bos. Bisa kayak Karena lupa. yang Iya. mana ya gitu. Gue juga gitu. Akhirnya sekarang Itu aja. semua akun Terus apa passwordnya? Oke. Japri aja sih. Ada games. Games nih, ini games adu pintar. Jadi matematika. Udah pasti. Kita tarungin Pras sama Jerome siapa yang lebih Jadi pintar. Bang Pras ini juga dia pinter matematikanya. Iya, dia sempoa dia pernah. Kasih tahu Pras, sempoa di mana? Wes. Bukan yang gini. Gitu. Iya gitu. Bukan yang meja. Meja apa sih? Orang sempoa kan. Sempoa tuh cak cuk tak cak cung tak cung tak tak cak gitu. Nggak ada yang 5 namanya naik, hitung 2 naik meja. lagi, kurangin Kalau nggak ini ada gitu. sempoanya, kalau nggak ada sempoanya, Lu udah di meja di viral tuh. dia Pras. gini-gini. Oh, yang di ini. Nah, gitu loh pokoknya. Oke, coba ya, siap ya. Aduh yang ini ya. Soal pertama. Soal pertama. 125 ditambah 78 berapa? 203. benar. 1-0 Pras. Gua ngasih, dikasih. 1-0 buat Pras. Lu juga main. Oh iya. Jangan ngupur-ngupur gua. Coba ya, masih Cepet-cepetan. ngebut 1 poin. Cepet-cepetan ya. Kenceng banget hitungnya. Ya. Masa sih? Ya. Coba 23 dikali 37 berapa? 851. Ya udah. Serius, Jerome. Jangan- Lu bercanda jangan lu, ini. Jerome. Jangan ini, jangan ngepur dulu. Masih 2-0. Ini coba aku lagi hitung tadi. Oh, kayak gitu. Coba lagi Coba lagi ya. lagi. 69 dibagi 4 sama dengan. Anjing. 69 bagi 4. Cepat. Coba. Berapa? 17,25. Oh, ngepur. Ngepur dia. Oke. Ngomong dia. Oke, Oke. benar ya. Oke, nih gampang banget nih, cepet nih. Soal keempat, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. 3/4. 2 sama. Ini penentuan nih, penentuan Terakhir, guys. terakhir. Ini kita menghitung luas segitiga, teman-teman. 10 cm dan tinggi 6 cm berapa luasnya? 30. 3. Tapi perkalian kok cepet banget. Dia bukan jago matematika, dia jago acting. Dia udah ngepur-ngepur ya, Bro. Kenapa gue ngepur? Karena sebagai orang matematika dia begini terus ke gue nih. Anjing. Masa lebih cepet pas? Komika tolol. Aki berapa Aki terakhir? Hah? Aki terakhir? 53. Oke, Bang Pras kita tes beneran. Oke. Kita tes beneran ya. Boleh. Bang Jerome nggak usah. Gak usah, diam aja. Dasar aja. Dasar aja ya. Ya, 7 kali 7 berapa, Pras? 7 kali 7. 35. Nggak, ini beneran Bang Pras. Beneran. 35. Berapa sih? 7 kali 7. Ya, selanjutnya ini beneran gitu ya? Iya. 6 kali 8. 703. Serius. Iya. 6 kali 8. Gak tahu aku saja. Iya, dihitung. Ya kemana bisa gue gitu. Enggak gue nih. Gimana nih? Gue ngerasa jadi ebel ya. Ngerasa jadi ebel. Nggak tahu gue beras. Gimana nih? Gimana Bang Jerome tadi agak shock ya? Shock gak lu? Shock gak lu? Mantap. Secepat itu ya? Cepet itu. Lama bro dia lihat gue bro. Udah gak peduli dia sama kalian. Waktu ngitung tadi tuh. Jerome ngeliatin gue. Gue. Tuh rumus apa nih pakai itu? Udah mau 200 per di-hire. 5. Udah mau di-hire jadi pengajar di Mantap Pro Academy tadi. Gue tangan dulu dong. Gue mau tanya dong terakhir Mantap Pro Academy siswanya udah berapa sekarang? Sekarang yang reguler sebenarnya udah full sih, Bang. Udah Yang reguler itu 120-an udah. 120. Karena kita kan offline gitu kan. Iya, Ada iya. online juga. Karena satu guru kapasitasnya berapa murid gitu kan. Itu udah penuh. Berarti Cuma udah nggak bisa sekarang- daftar lagi dong? Cuma sekarang aku lagi nambah guru. Oke. Tapi mungkin online sih. Jadinya. Oh. Karena online kan nggak makan tempat. Iya, iya, Kalau iya. makan tempat itu kan yang susah. Iya. Gitu. Sekarang aku lagi renov juga. Kita bikin kayak studio buat ngajar. Buat yang 120 itu tadi tuh berarti dia setahun ya jatuhnya? Gimana Gimana? sih sebulan-sebulan gitu. Sebulan-sebulan ya? Sebulan. Oh berarti dia sebulan bisa cabut. Bisa cabut. Tapi kayak di LIA gitu ya? Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris gitu. Iya. Dulu Tapi gue pernah masuk bahasa Inggris Oh, itu iya. dulu.
Ini matematika doang. Ini hanya Sekarang masih matematika doang. Masih matematika. Tapi nanti ke depannya aku mau buka Break dance. Sambil hitung. Guru ya? Sambil hitung. 7 kali 4. kertakas gitu nggak ada kertakas. Apa tuh? Nggak ada ya belajar Kerajinan kertakas. tangan dan kesehatan kan itu. Sebenarnya mungkin ke depannya mau buka yang kayak fisika, kimia gitu-gitu. Sebenarnya kan aku kan nanti impiannya di masa depan tuh mau bikin sekolah, Bang. Oh. Mau bikin sekolah, jadi setelah gua riset ada beberapa orang yang bikin sekolah, Ya. awalnya dari bimbel juga. Oh ternyata ada jalurnya ya gitu. Jadi Ini gua jalan menuju ke Menteri Pendidikan ya insya Allah ya. Kalau ya Sedikit demi Kalah sedikit. lu sama muslim. Dikit. Kalah lu sama muslim. bebek carok. Bukan. Ada sekolah normal. Oh, Udah bikin sekolah. Udah lihat gua. Kemarin lagi jahit ini baju olahraga. Sekolah normal. Tapi offline-nya di mana offline-nya? offline-nya di Jakarta Barat. Sekarang pas ditanya mau buka cabang nggak gitu, Iya. aku kayak ngerasa masih lama sih mungkin buka cabang. Oh, fokus Jadi dulu cabang nih. pun online. Gitu. Jadi kita maunya expand-nya online Oh. supaya bisa reach yang lebih banyak dan jadi lebih murah, Bang. Oke. Jadi kayak seminar gitu kan. Jadi kayak kuliah gitu. Ya kayak Zoom gitu. Kalau Kayak misalnya Zoom rame, dan bisa reach banyak orang Iya, gitu. iya. Kalau offline QC-nya susah. QC-nya kan kayak murid harus Iya. datang. Ini pun Jakarta Barat pun yang online tuh ada yang dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Jadi Iya, iya. sama-sama Jakarta tapi mereka Iya, tetapnya iya. online gitu. Oh, Jadi aku gitu. ngerasa online aja deh gitu. Oke. Karena cari guru yang bagus susah. Masih susah siapa banget. aku ntar aku jadi guru? Mantap. Guru apa? Fakta. Guru aku pun tur ada. Ntar aku mau Tepuk tangan dulu buat Jero. Thank you, Mari Mas. sih, Mas Jero. Terima kasih Terima sudah kasih. main ke Kejar Setoran. Akhirnya main podcast kita ngobrol santai. Terus Seru sekali. Terima kasih banyak, Jerom. Semoga apa tadi Matapu Mantap Academy. Akademi jalan terus, Mantap korpsnya Korps. juga semakin berkembang dan Amin. Jerom akan main film tahun depan. Wis. Mungkin ya. Boleh lah buat PH-PH. kasih nyanyi dong. Ini tulus bro. Ini nyanyi. Tapi nggak bisa. Dia nggak bisa gitu. Nggak terlalu bisa nyanyi. Coba Coba deh, ayo satu ini. dikasih Refnya beatbox, doang. dikasih beatbox. Ref doang, ref doang. Apa? Ref doang. Gue pakai beatbox. Ref apa? Tulus. Terserah. Sukanya Mau nggak lu? Mau nggak lu? Mau nggak lu? Iya pertama kali nih. Boleh. Pertama kali Jerome nyanyi. Lagu apa? Beatbox beneran? Iya. Iya, benar. Nyanyi lah. Lagu apa? Apa? Mana tuh? Bang? Nyanyi aja lah. Udah. Apa ya anaknya? Terus Yang Atau lu lagi suka lagu apa? Yang Lagu- lagu Indonesia ya? Himne guru? Kan guru matematika kan? Ini aja. Lagu terus gak sih? Gimana? Aku ingin dirimu. Iya Iya, betul. iya. Ya. 1, 2, 3, go. Aku ingin dirimu. Semuanya. Hey! Yang menjadi milikku. Bersamaku menari bareng. Yang ruang untuk cinta yang lain. Gitu ya? Saya biasa. Ikhlas. Tulus ikhlas. Bukan tulus. Dadah. Terima kasih. Bye.